Dengan kami sekolah lapang itu Pak, kami melakukan pengukuran tinggi tanaman kami pada setiap minggu, setiap pertemuan, dan juga kami menghitung jumlah anakan yang ada di padi kami ini masing-masing itu. Kenapa? Supaya ada program kami, progres kami di minggu berikutnya. Apa yang kami akan lakukan Pak? Umpamanya di padi kami mungkin kekurangan anakan, dan kami akan memberikan mol untuk mensupport terjadinya anakan, keluarnya anakan untuk tumbuh di padi ini sendiri. Kemudian mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan apa dan sebagainya, apa solusi yang kami akan lakukan untuk melihat perkembangan padi kami ini menjadi baik. Di umur padi yang ke-63, rata-rata tinggi tanaman 78,6 cm ya. Kemudian jumlah anakan 16,6 anakan. Jumlah daun 79,1 helai. Musuh alami kumbang kuba kurang lebih berjumlah 20. Capung jarum kurang lebih berjumlah 10. Laba-laba penjaring kurang lebih 10 yang kita dapatkan. Laba-laba rahang panjang ada kurang lebih 6. Laba-laba serigala ada 10. Hama yang kita dapat ada bekas gigitan tikus kira-kira ada 10 rumpun. Kemudian walang sangit kurang lebih ada 7 ekor, dan ulat gerayap ada sekitar 3 ekor yang kita dapatkan. Kemudian hama putih sekitar 5 ekor. Itu barangkali yang kita dapat sesuai hasil pengamatan kita pada hari ini. Baik. Jadi itu tadi adalah data hasil pengamatan yang sudah disampaikan Ping dan sudah dipresentasikan oleh Pak Del. Dan sekarang kita coba olah datanya, di mana kita dapatkan hasil bahwa tinggi tanaman sekarang sudah 78. Ya, di sampel anakan ini sekitar 17 anakan. Tapi kalau yang maksimal kita hitung, ada sampai kemarin ada sampai berapa Pak anakan? 20, ada yang 30. Yang dibawa Pak kemarin itu sampai berapa? Sampai ya 30 anakan. Ya, ini anakan maksimal ya 30. Jumlah daun 79 ya. Ini terkait dengan efektivitas fotosintesis jumlah daun ini, kenapa kita hitung. Sekarang yang menarik adalah keragaman hayati yang ada di sawah kita. Dan tadi kita sudah sama-sama lihat sendiri dengan mata, dengan pengamatan, kita mendapatkan ulat yang jadi putih seperti ini. Ini sesuai bahasan kita minggu lalu terkait dengan 3 jenis musuh alami. Ya, yang pertama predator, yang kedua apa lagi? Ada yang masih ingat? Parasitoid. Yang ketiga adalah patogen. Ya. Predator kemarin kita sudah bahas, dia memakan seperti kumbang kuba atau kumbang serigala. Kalau latinnya ini namanya Menocilus sexmaculatus. Kemudian ada capung jarum, laba-laba rahang panjang. Laba-laba rahang panjang ini dia berdiam di daun ya, yang panjang tadi, anunya panjang ke bawah. Dia itu masuk ke dalam gulungan daun makan ulat, larva. Dia masuk di kategori predator. Laba-laba penjaring, laba-laba serigala itu semua masuk di golongan predator. Dia makan langsung hamanya. Yang kedua, pernah kita dapat di pengamatan sebelumnya, pengamatan keempat, kita sudah temukan 2 ekor parasitoid. Ya, dan inilah hasil kerja dari parasitoid. Ulat menjadi mati karena dia diparasiti oleh parasitoid. Telurnya diletakkan di dalam tubuh larva sehingga larva menjadi mati, ulat menjadi mati. Sekarang kita temukan lagi yang patogen sehingga larvanya menjadi mati karena diserang oleh patogen ini. Ya. Dan kita lihat jumlah, kalau kita lihat yang lebih banyak adalah musuh alami. Ya, rata-rata 10. Ada walang sangit. Ya, kemudian ada ulat gerayak 3, hama putih 5. Kira-kira apa yang kita harus lakukan melihat angka ini? Apakah perlu kita lakukan tindakan? Ya. Apakah perlu kita semprot dengan pestisida nabati? Mana lebih banyak?
Musuh alami 10 rata-rata. Hama berapa? Antara 3 sampai 7. Mana lebih banyak? Apa yang lebih banyak? Musuh alami. Kira-kira menurut analogi kita, menurut pemikiran kita, apakah perlu kita menambahkan pestisida nabati atau tidak? Kalau sebenarnya ini di titik aman, tapi untuk menjaga kemungkinan perlu ditambahkan pestisida nabati. Ya ada yang lain, pendapat yang lain. Pak Amos, kira-kira ada pendapat yang lain? Lebih banyak, anggaplah ini polisi 10, pencuri 3. 1 ekor polisi bisa menangkap 15 pencuri. Ya, ya, untuk sementara dia di titik musuh alami yang ada. Jadi tidak perlu kita melakukan tindakan, cukup kita melakukan pengamatan di pertemuan minggu berikutnya, minggu depan. Oke, ini salah satu tindakan ya. Nah, sekarang kita melihat umur tanaman sudah 63 hari. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di umur ini? Iya, jadi yang harus kita lakukan adalah menambahkan mol buah. Ini sekarang di posisi primordia. Bahkan sudah bunting dan sudah mudah-mudahan pekan depan sudah keluar buah. Iya. Oke. Sekarang kita perhatikan grafik ya. Ini laju pertumbuhan sampai saat ini, laju pertumbuhan tanaman, terus jumlah daun sampai di angka 79. Ini 78. Terus ini anakan sampai di 16 dan bahkan ada yang sampai 30 anakan. Sementara untuk perkembangan hama sendiri, dia cenderung datar dan cenderung untuk pernah naik dan sekarang turun. Ya, sejalan dengan populasi musuh alami. Ya, jadi semakin naik musuh alami, maka populasi hama akan semakin menurun. Ya, ternyata ada yang kita lupa tulis, ada juga tadi tomcat, ya. Ada Sirtorhinus. Ya, ini baru lagi Sirtorhinus ini. Baru kita temukan. Ada apa tadi? Serangga tanah ya? Serangga tanah hitam. Ya. Sirtorhinus ini saya jelaskan sedikit ya, karena baru kita dapat. Kalau kan kumbang kubah sudah dijelaskan gambarnya seperti apa. Tomcat sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya karena kita sudah dapat. Capung jarum juga sudah. Terus laba-laba ya sudah juga. Sekarang Sirtorhinus, seperti apa itu yang dibilang Sirtorhinus yang kita temukan tadi? Dia warnanya hijau ya. Ini sayang tidak kita diwakili biru saja. Dia ya mungkin gambarnya agak seperti ini ya. Dia itu makan telur. Ya, dan larva yang masih kecil itu dia makan. Ya, jadi dari minggu ke minggu itu semakin beragam dan semakin banyak jenis musuh alami. Sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9 musuh alami dan ini kita saksikan dengan mata sendiri. Jadi bukan ini cerita. Ternyata kawan kita ini banyak. Cuma kita selama ini kita tidak kenal. Sekarang selanjutnya kira-kira kalau tadi disemprot dengan kimia racun, lihat ulat gerayak 3 kemudian kita semprot, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang mati banyak? Ya, kan ini yang mati. Padahal kita hanya lihat 3.
kita hanya lihat 3, B kaget, langsung ambil tangki, semprot. Ternyata 3 ini kita semprot, yang mati ini ratusan yang mati. Yang mati adalah musuh alami, kawan kita ini. Yang jadi korban karena kita tidak kenal. Ya. Jadi sekarang ini kita akan senantiasa ke depan, kita akan bijak dan kita senantiasa mengamati dulu kondisi sawah. Baru kita melakukan tindakan. Itu sampai 300 telur ulat yang bisa dihasilkan. Nah, kalau 300 ini, telur ini tidak ada yang makan, tidak ada kumbang kuba, tidak ada capung jarum, tidak ada sirtorhinus, tidak ada tomcat, maka 300 ini akan meledak. Sehingga terjadi peledakan hama. Jadi untuk tindakan 63 HST itu dengan mol buah. Jadi kita sudah tidak mengharapkan lagi ada anakan, kita stop anakannya, kita semprot dan sekarang buah yang akan kita naikkan. Apa-apa yang bisa mendukung pertumbuhan buah? Yang pertama, mol buah. Yang kedua, kita butuh kalium, butuh kalsium. Ya, kalau sudah ini, apa yang banyak mengandung kalium, kalsium? Itu biasanya ada di kelapa yang masih belum berisi. Kelapa yang masih batuk, masih muda. Ya, sudah ada airnya tapi belum ada isinya, masih kecut airnya. Ya, itu yang kita tumbuh, kemudian kita rendam selama 3 hari. 3 hari. Nah, itu akan banyak mengandung kalsium dan kalium. Apa namanya di sini? Galontong. Gelontong. Galongkong. Nah, ini 4 biji ditumbuk. Air 5 liter. Direndam 3 malam. Nah, ini untuk membantu pengisian buah. Itu dengan kulit. Dengan kulit, dengan air, dengan semua. Tinggal belah, tak. Tumbuk, saring, semprot, bisa bersamaan dengan mul buah pertama. Dan setelah yang kedua, ingat, nanti setelah padi keluar pak, jangan saat lurus. Nanti dia sudah begini, baru boleh disemprot. Kalau dia sudah lurus, jangan dulu diganggu. Tapi ini nanti bocoran saja karena materi berikutnya setelah bunga keluar. Ya, jadi jangan diganggu pada saat dia keluar lurus, masih membuka mulutnya, jangan diganggu. Nanti dia sudah mulai begini. Oh, itu kita boleh semprotkan lagi yang kedua ini. Mul buah dan ini. Oke. Nah, ini. Untuk tindakan kita selama sebelum keluar buah dan setelah keluar buah nanti. Tapi kan kita masih insya Allah masih bertemu lagi hari Selasa ke depan selama 1 pekan lagi. Baik, kira-kira mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup ya. Kalau sangat dipahami, sangat realistis sesuai dengan kenyataan dan tindakan kita untuk hama kita tidak perlu khawatir, banyak teman kita di dalam. Kemudian untuk mol buah dan tadi menambah kalium, kalsium di saat seperti ini, saat mau keluar. Jadi 2 kali aplikasi. Sebelum keluar dan setelah keluar, tapi pada saat dia sudah lurus begini. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri sekolah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya mengenal sekolah lapang ini, saya sudah mengenal namanya musuh-musuh alami dengan yang musuh-musuh padi yang akan merusak, yang merugikan petani. Kemudian saya sudah mengerti juga tentang cara memelihara padi yang padi organik yang kami pelajari di lapangan secara langsung dan praktis, tidak menyusahkan bagi kami untuk mengetahui apa yang kami diajarkan. Mudah-mudahan ya
sekolah lapang ini menjadi sebagai pengetahuan kami untuk ke masa depan kami bertani. Selama kami ikut sekolah lapang ini, kami sudah mengenal apa yang kami dapati, itulah musuh alami dan hama yang merusak padi kami. Dan kami pelajari untuk perkembangan tanaman kami, bagaimana pekerjaannya. Kami punya padi ini, kami gampang sekali, kami rasa gampang perawatannya daripada pakai kimia. Bagaimana pengalaman menggasro? Kami magasro sampai 4 kali. Soal gampang, tidak terlalu berat juga. Kami rasakan. Waktu kami pakai konvensional, masempro rumput tidak mati. Langsung pakai tenaga lagi cabut rumput. Tapi kalau magasro 1 kali 2 kali, sudah tak tumbuh lagi rumput. Itu perkembangan tanaman bagus juga. Itu kami pelajari, selalu pelajari. Ada yang selalu dilihat. Itu. Selama kami mengikuti program sekolah lapang ini, mulai dari persiapan lahan, pengolahan lahan, sampai pembuatan kompos, persiapan penanaman, sampai kami sudah menanam padi ini Pak, padi organik. Kami selalu melakukan pengamatan, mulai daripada perkembangan pertumbuhan padi, itu musuh-musuh alami yang ada di dalam, atau baik hama yang ada di dalamnya. Jadi kami sangat bersyukur Pak, kami bisa mengetahui semua apa-apa yang terjadi di sawah, terutama untuk perkembangan padi kami, khusus di padi organik ini Pak. Kenapa? Selama kami mengikuti sekolah lapang ini Pak, kami mengukur perkembangan padi kami, dan apa yang kami dapatkan di lapangan itu kami mencatat, baik musuh alami maupun hama yang ada di padi-padi kami yang ada di sini. Seperti yang musuh alami yang kami dapatkan, kumbang kubah, capung jarum, dan lain-lain Pak, yang membantu kami untuk meminimalisir hama yang ada di dalam padi kami ini. Sesuai pengamatan kami Pak, di minggu pertama itu kami mendapatkan hama yang ada di padi kami. Setelah memasuki minggu kedua Pak, kami melakukan pengamatan itu, hilang Pak. Kenapa? Dia sudah dimangsa oleh musuh alami, sebagaimana yang kami jelaskan di awal tadi. Gitu. Jadi sampai saat ini perkembangan padi kami sudah menjelang bunting dan akan berbuah. Itu barangkali Pak yang kami dapatkan di dalam. Kemudian apa-apa yang kami dapat di dalam, hama-hama di dalam padi kami ini kami ambil dan kami bahas di dalam sekolah lapang itu Pak. Bagaimana sistem penanggulangannya, apa yang kami akan lakukan nanti supaya padi kami ini bisa baik seperti apa yang kita lihat sekarang ini.